namanya wayang gejlik. Teh naon? Nu kitu teh pare lubang lah. Paranjang kitu nya. Tapi teh enak di dahar teh. Nah, urang tanyakeun heula we yuk ka si Mama. Ayo, udah tuh yuk. Ayo, enak ka si Mama yuk. Ayo, urang penasaran. Bukan bolang namanya. Kalau cuma penasaran tanpa bertanya langsung. Si bolang penasaran cenah yang nyobaan eta paria lubang. Nyamanya anak besok kalian banyak. Boleh nyamang ya? Boleh. Ambil aja tuh. Syukurlah, Paman mengizinkan kami untuk memetik beberapa paria lubangnya. Sepertinya cocok menjadi bahan tambahan makan siang kami nih. Wah, Bulangers. Jadi ini tuh namanya paria lubang atau pare belut. Kenapa bisa disebut belut? Karena tuh bentuknya panjang kayak gini tuh, kayak belut. Nah, biasanya sih orang-orang ini tuh di sini tuh masaknya yang kecil-kecil gini nih. Tuh, kalau yang panjang-panjang ini nggak tahu sih. Tapi kayaknya pasti enak juga nih. Udah, nanti kita cobain rasanya kayak gimana. Sekarang kita ambil dulu. Yuk. Ternyata paria lubang yang kami petik ini adalah sisa panen Bolangers. Paman sengaja membiarkan tumbuh besar memanjang untuk dijadikan bibit di kebun lainnya. Ciri khas paria lubang adalah bentuknya yang panjang menyerupai belut atau sidat. Makanya warga di sini memberi nama paria lubang atau pare belut. Cil, menangnya gede tuh, panjang di orang mah. Ih, orang ge sama tah, panjang. Tapi panjangan kan orang. Sarua we. Warga di sini biasa mengolah paria lubang menjadi masakan berkuah, seperti sayur lodeh, buah kuning, sampai tumisan. Kadang juga dimakan langsung menjadi lalapan pendamping sambal dan ikan asin. Duh, orang Sunda pisan makan sayur mentah. Sepertinya 8 buah paria lubang sudah cukup nih. Kami langsung bawa saja ya. Sok, terus lah buat ini mah. Nah, ya Mang. Ya tuh. Tok, Ya, enak tok. ini nuhun nyamang. Bolangers, sayur untuk masakan kami sudah dapat nih. Tapi rasanya masih butuh bahan tambahan. Biar masakannya makin nikmat dan bergizi, kita coba cari sambil berjalan menuju curug yuk. Eta si Mang kenaon di dinya? Mang neangan naon, Mang? Barudak keur ngala ulam kaung. Buat naon, Mang? Ulat kaungna. Jangan upan mancing. Bukan mancing. Bisa oge dimasak yang dahar. Ternyata Paman sedang mencari ulat aren untuk umpan memancing Bolangers. Tapi kata Paman, ulat aren ini enak juga kalau dimasak. Aku jadi penasaran, siapa tahu cocok untuk lauk makan siang kami. Lihat Bolangers, Aska dan Fadli dapat ulat aren besar-besar tuh. Kata Paman, ulat aren tumbuh besar di dalam pohon aren yang sudah lapuk dan membusuk. Paman kadang sengaja menebang pohon aren yang sudah tidak berbuah sebagai tempat berkembang biak ulat aren. Ini wadahan. Iya. Ya. Tuh, menang yuk. Hilang. Kamu akhirnya tuh, Bang. Ini. Bolangers. Ini dia nih yang namanya ulat kaung. Tuh, kayak gini tuh bentuknya. Jadi ini palanya, ini badannya tuh. Gemuk-gemuk, gede-gede ya. Kalau dapatnya sebanyak ini, sepertinya boleh juga nih jadi lauk masakan. Aku sih penasaran dengan rasanya Bolangers. Ya udahlah tuh ya mah geus banyak juga tah geus loba. Nah, itu boleh orang bawa teh Mang buat masak jeung paria lubang. Oh, nyah gawe bawa wae. Boleh. Bari bade mah. Udah tuh, makasih nya Mang ya. Ya. Nuhun. Tuh baru dak ya. Satukan. Tutup Bang, tutup. Ya tutup. Mang, nuhun ya Mang. Sami lang. Lengkap deh bahan masak makan siang kami. Lanjut kita olah saja yuk Bolangers. Ngebolang yuk.
Bolangers, Aska sedang membersihkan paria lubangnya tuh. Kalau sudah dipotong, terlihat bagian dalamnya berongga. Ada bijinya, mirip sekali paria atau pare. Ini akan menjadi sayur utama makan siang kami. Setelah dibersihkan kulitnya dan dibuang bijinya, paria tinggal diiris-iris deh. Bolangers, tadi yang udah kita dapat uletnya sama pare lubangnya mau kita jadiin lemang. Gimana cara buatnya? Nanti lihat ya. Kak, ya udah belum itu teh ngupas tak? Lemeng adalah istilah untuk lemang dalam bahasa Sunda. Bentuknya mirip seperti lontong, tapi untuk memasaknya menggunakan ruas bambu muda dan dibakar langsung di atas api. Untuk memasak lemeng, kami memakai bumbu dasar seperti bawang merah, cabai, dan tomat. Bagian iris-iris bumbu biar Azril deh yang sapu bersih. Sambil menunggu bumbu siap, aku akan membuat wadah masaknya. Ruas bambu muda dengan alas daun pisang supaya lemengnya tidak menempel dan cepat matang. Nantinya, ulat aren akan masuk bersama paria di dalam balutan beras ketan. Dijamin mantap pisan, oi! Sekarang, saatnya masukkan beras ketan ke dalam bambu. Cukup sekitar 10 genggam saja untuk setiap satu ruas bambu. Lanjut masukkan paria, ulat aren, dan bumbu-bumbu irisnya ya, Bolangers. Terakhir, tambahkan santan deh. Mudah kan cara membuatnya? Tutup bambu dengan daun pisang, lalu tata berdiri di atas bara api. Bolangers, semua bumbu udah dicampur semuanya tuh. Terus tinggal kita tunggu dibakar, terus tunggu sampai matang. Nanti gimana rasanya kita icipin bareng-bareng. Yuk. Yuk itu nih, tambahkan deh ya tuh, Pat. Kayuna, biar makin merata. Tinggal kita tunggu sekitar 15 menit. Sambil sesekali diputar bambunya supaya matang merata. Sepertinya sudah matang nih. Cirinya, batang bambu sudah menghitam dan keluar buih-buih dari tutup daunnya. Langsung kita belah saja bambunya, Bolangers. Lemeng kita sudah matang sempurna nih. Gak sabar mau cicip nih. Bumbu kunyitnya membuat lemeng kami jadi kuning nih. Serasa nasi kuning ulang tahun saja. Wah, Bolangers udah jadi nih lemang ala si Bolang. Ada ketannya, ada sayurnya, juga ada proteinnya, yaitu ulat arennya. Udah tuh sok berdak, coba kan ya tuh buka lu tuh gitu. Pertama, aku mau makan ulat arennya dulu nih. Pasti enak. Itu palanya tong dimakan. Gurih, juga tahu. Wih, sesuai prediksi kami, Bolangers. Rasa ulatnya gurih sekali. Teksturnya lembut, seperti tahu kalau kata Aska. Kalau menurutku, rasanya seperti putih telur rebus nih. Ayo kawan-kawan, dihabiskan ya. Jangan lupa sayurnya juga. Kita lanjut lagi ngebolang di Jampang yuk, Bolangers. Meluncur! Wah, motor kayu itu bisa melaju secepat ini. Ini sih kendaraan ramah lingkungan. Larinya kencang, tapi tanpa bahan bakar. Bolangers, pertama kali nih aku mencoba permainan motor kayu seperti ini. Meskipun kami bisa meluncur dengan kencang di jalan menurun seperti ini, kedua kaki kami tetap berjaga bila sewaktu-waktu oleng. Juga bantuan sandal jepit sebagai rem darurat. Pohon buah loa tinggi dan besar, Bolangers. Buahnya sendiri tumbuh pada bagian batangnya. Kalau sedang musim berbuah, kita tidak perlu memanjat sampai atas.
Untung saja banyak buah yang siap petik di bagian batang bawah nih. Buah loa matang memiliki cita rasa yang manis asam. Sedangkan yang masih mentah, dominan rasanya asam. Makanya kakak meminta kami mengambil buah yang masih mentah untuk campuran kuah gulai ikan. Kami wadahi dulu buahnya supaya tidak tercecer dan berjatuhan. Ulang yuk. Mana? Ulang tah. Gede mah. Kami butuh galah untuk mengambil buah yang di atas nih, bolangers. Kami cari dulu ya. Mang. Ya lang, Bisa nyieun gantar tuh, Mang. gantar jang naon lang. Eta Mang buat ngalah buah loa di ditu, Mang. Mang di ditu. Ayolah kena dibantuan lang. Untung saja ada paman. Kami jadi bisa dapat buah loa yang berada di atas pohon. Hati-hati ya paman, lempar saja buahnya, biar kami kumpulkan di bawah. Banget aku penasaran nih sama rasanya buah loa. Mari kita coba yuk. Mang, itu Mang tuh, Mang. Rasanya asam, sepet gitu, tapi ada manisnya dikit. Seger sih. Cocok bener buat jadi gulai lele sama jadi lalaban. Nyak, bener kata si tetenya. Buah loanya sudah banyak nih bolangers. Langsung kami bawa pulang ya. Kakak pasti sudah menunggu. Di kolam paman ini ada ikan bawal dan lele yang ukurannya besar-besar. Kayaknya kalau aku yang angkat ikannya tidak akan kuat deh. Biar paman yang coba tangkap dulu. Gede banget bulan. Wih. Lihat bolangers, paman saja kerepotan mengangkat ikan bawal jumbonya. Oh iya, untuk memasak gulai nanti, kakak meminta ditangkapkan ikan lele dumbo. Dari tadi kami dapatnya ikan bawal terus nih. Mana lelenya ya? Sepertinya di dalam seroku ada yang bergerak nih. Dia teh. Berat juga aku mengangkatnya. Udah Mang, kakinya. Akhirnya aku bisa dapat lele nih bolangers. Lumayan besar juga ukurannya. Setelah ikan bawal dipisahkan, ternyata ikan lelenya mulai bermunculan nih bolangers. Paman saja bisa tangkap dengan tangan kosong. Tuh. Iya kan? Wah, iya lele ya. Wah, awas Mang. Aduh. Berontak hilang. Mang. Sipnya. Awas Mang, jangan dipeluk lagi Mang. Wah, Bolanges, lihat tuh, lelenya gede banget. Lihat tuh, sama tangan aku. Wih, masih gedean lelenya Bolanges. Wah, mantep Mang. Kita bawa ke situ deh Mang. Bolang, jangan kaji lelena. Tuh. Dari dikir Kade lepas lang. Sepertinya 2 ekor lele dumbo ini cukup untuk memasak. Bolangers, ikan lele yang sudah kita bersihkan ini mau aku sayat-sayat dulu, lalu digoreng. Kata kakak, supaya dagingnya tidak mudah hancur saat rendam kuah gulai. Bolangers, nih lihat nih lelenya. Tuh, gede banget nih. Mau kita jadiin gulai lele. Nah, ini juga udah aku sayat-sayat, ini mau kita goreng dulu biar bumbunya juga nanti meresap. Sementara Fadli akan mengiris tipis-tipis buah loanya. Rasa asam buah loa akan menambah cita rasa pada gulainya nanti.
Bumbu untuk membuat gulai lumayan banyak. Ada kelapa yang harus dijadikan santan, lalu kunyit sebagai pewarna kuning kuah. Bawang merah dan bawang putih jadi bumbu halusnya. Dicampur dengan kunyit dan cabai merah. Sedangkan untuk taburan kuah gulainya, kakak mengiris daun bawang, tomat, dan serai. Aku lanjut menggoreng lelenya ya, Bolangers. Menggoreng lelenya cukup setengah matang saja, Bolangers. Karena nanti akan dimatangkan lagi bersama kuah gulainya. Sekarang kita siapkan kuahnya yuk, Bolangers. Bumbu halus harus ditumis supaya matang dan harum. Tambahkan sedikit air juga ya. Bukan gulai namanya kalau tidak memakai santan. Terakhir, tambahkan gula dan garam. Oh iya, buah loa juga dimasak lebih awal ya, supaya rasanya menyatu dengan kuah gulai. Lang, lelena cana ka dieu. Ya teh. Kalau lele sudah masuk, tinggal kita siram-siram saja sampai kuah gulai sedikit menyusut. Sedap deui. Rasa kuah gulainya sudah pas banget nih, Bolangers. Saatnya diangkat dan makan. Gulai lele buah loa siap temani makan siang. Selamat makan, Bolangers. Jangan lupa pakai nasi ya. Supaya sehat, menu makan kita harus seimbang. Ada nasi, lauk, dan sayurnya. Mantap ieu mah, Lang. Aku penasaran dengan rasa gulainya nih. Perpaduan yang pas nih. Enak banget, Bolangers. Bolangers, tekstur buah loa itu mirip kayak nangka. Terus rasanya tuh asem, manis, gurih-gurih gitu. Terus ditambah dengan lelenya juga. Enak banget. Tambah kuah gulainya juga. Tambah seger. Ya, Pak, ya? Mantap ya. Makan terasa nikmat kalau bersama-sama seperti ini. Satu ekor lele yang besar seperti ini cukup untuk kami berlima. Kuah gulainya bikin pingin nambah terus. Mantap ya? Enak teh. Udah teh, As. Udah, Pat. Ieu mah kabeuki urang, Pat. Dan satu teh enak. Fadli dan Aska yang biasa makan di sini saja ketagihan. Apalagi aku yang pertama kali mencoba gulai lelenya. Pokoknya masakan kakak raus pisan, euy. Nah, Bolangers. Jadi sekarang aku sama teman-teman mau bantuin nebang nih, nebang pohon aren tuh pohonnya. Ikutin terus keseruannya, ngebolang yuk. Yuk, langsung saja kita bantu. Bukan sembarang pohon aren yang akan kami tebang, tetapi pohon yang sudah tidak produktif lagi atau yang sudah tidak bisa dimanfaatkan buah atau niranya. Ayo, semangat semua! Tarik yang kuat! Nah, Bolangers, jadi batang pohon aren ini bisa dimanfaatkan menjadi tepung aci. Tapi kali ini aku mau ngambil humutnya dulu, atau orang sini bilang humut, untuk diolah menjadi makanan. Umbut atau batang yang muda biasanya ada di bagian ujung batang. Cara membukanya dengan mengupas dan memotong bagian kulit pohon sedikit demi sedikit. Agar lebih mudah, Paman memotong batang terujung memakai kampak.
Umbut yang masih mentah juga bisa dimakan langsung loh. Gak percaya? Nah Bolangers, jadi rasa umbut ini tuh hampir mirip dengan kelapa. Rasanya manis sama enak banget. Semua bahan sudah lengkap. Yuk kita mulai masaknya. Nah Bolangers, jadi hari ini aku bakal bikin nasi bakar umbut payo. Penasaran kan? Nah begini caranya. Ayo Bi, potong nih. Pertama, potong dulu umbutnya. Gini kan Bi? Hanya ambil bagian yang termudahnya saja ya. Memotongnya juga harus hati-hati, biar nggak gampang hancur. Sambil menunggu umbutnya halus, Kakak dan Salsa menyiapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam. Setelah dikupas kulitnya, ulek semua bumbu sampai halus. Ada 2 bumbu yang Kakak persiapkan. Bumbu untuk pepes dan bumbu untuk memasak umbut. Sebelum direbus, umbut yang sudah dipotong harus dibersihkan. Nah Bolangers, jadi umbut ini setelah kita potong dan kita cuci harus direbus dulu selama 1 jam. Sambil menunggu umbut matang, goreng ikan payo sampai kering. Agar tidak gosong dan renyah, goreng memakai api sedang ya. Ini kurang tingali. Wah, bisa asak euy. Saya cuma kurang cobaan. Untung kan oke kernimel. Ah, seutik kayak tuh. Kan. Ada-ada aja Eka. Nasinya kan baru mateng. Panas kan? Lagian nasi liwetnya kan mau dipakai untuk timbel. Campurkan semua bahan bumbu dan nasi. Aduk lagi sampai rata. Tambahkan juga batang daun serai biar aromanya makin sedap. Lalu bungkus dengan daun pisang yang rapat ya. Yang beneran Neng mau diajak ke kota. Ya bener atuh Neng, asal kamu dapat izin dulu dari orang tua kamu. Mau ya Neng ngiring ke kota sareng si Bolang. Kayaknya orang pikir-pikir heula. Mudah-mudahan mama kamu ngizinin ya Salsa. Bakar nasi timbal hingga daun berwarna kecoklatan. Agar aroma rempah di dalam nasi bisa merata. Nah, jadi deh. Walaupun untuk acara adat nanti, tapi nasi timbal ini wajib aku coba dulu. Barudak, aku cobain ya. Pasti enak banget. Lang, raos lang. Enak banget Bi. Kayona rasana. Enak. Bener-bener deh. Rasanya enak banget. Bolangers, nanti aku ceritain deh pas makan bareng. Wah, semua sudah berkumpul. Ayo Bolangers, segera bergegas. Hari ini sedang ada acara gabungan dari beberapa kesenian yang ada di desaku. Nah Bolangers, jadi makanan yang kita masak tadi buat acara adat ini loh. Ayo, joget semuanya. Tarik, Mang. Dalam beberapa acara adat, umbut sering menjadi menu wajib hidangan. Apalagi ditemani sama nasi liwet. Nah, sini aku ceritain tentang kesenian yang ada di sini.
Nah, Bolangers, jadi kesenian lodong kocak ini merupakan gabungan dari beberapa alat-alat kesenian tradisional. Ada saron, gong, angklung, bangkong reang, kentongan, kendang, kenong, lodong. Lengkap kan? Yang ini namanya wayang gejlik yang merupakan gabungan kesenian tari dan sandiwara. Ayo, Bang! Wayang gejlik biasa dipentaskan di desa. Mirip seperti wayang orang, tapi di awal pementasan, kaki pemain selalu dihentakkan ke lantai. Makanya diberi nama wayang gejlik. Nah, acara terakhir tinggal makan-makan nih. Ayo Bolangers, ambil yang banyak. Dijamin semua pasti kebagian kok. Makan ramai-ramai, apalagi ditemani pemandangan yang indah. Istimewa deh pokoknya. Wah, seru banget sih main airnya. Bolangers, ini namanya Sungai Cipadak. Aliran sungainya deras, tapi masih aman untuk kami bermain. Wih, mereka lagi asik tuh mandi-mandi. Yuk Bolangers, kita ikutan lompat juga. Lompat dari jembatan bambu kayaknya menantang nih. Salsa aja bisa, masa aku nggak bisa? Cihuy, asyik. Tinggali ya, Bardak. Kurang bisa naik balon. Wah, memang benar-benar nih. Temanku yang satu ini suka dengan hal yang berbau terbang-terbang. Sampai di air aja, sarungnya masih bisa jadi balon. Mudah-mudahan Salsa boleh ikut sama aku. Karena aku sudah buat kejutan untuk Salsa di kota nanti. Mau ya, neng kairing ke si bolang teh. Alit keneh bari jeung istri entong ahnya. Mama teu satuju. Namun eta teh yang ngiring wae, nama melang itu ada mama melang pisan kana teh neng, mama kabingung pisan. Teh aya naon ieu teh? Aduh, mate meni bingung. Hidup teh geuning bet hayang wae ka kota, mate ulah tadi nama nyata satu mah tong bingung. Yos we ku eta direncangannya. Oh gitu. Hai gelis bager. Kuma didoakeunnya hidup teh ka kota kuma di Widian. Geus teh ayeuna mah doakeun we budak teh nya beralgram yang amang mah teu bisa merenan naon ukur mere bisa doa jeung ieu alpukat ya bawa Tuh, ke bekal. neng nuhunkeun geuning amang aya. Ayo orang naik mobil. Kan mereka kota. Harus badang. Badang itu. Gede. Aduh, badangnya gede ya mah. Barudak, ayo naik. Ayo. Wah, ternyata kami bawa rombongan jeep untuk antar kami ke kota. Boleh juga nih kakak nyetirnya. Udah kayak off-roader beneran deh. Kami bakal melewati 3 jalur. Curug Sadim, De Castello, dan Paralayang Bukit Sentiong. Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Ayo Bolangers, udah pada pernah nyobain belum off-road lintas desa seperti ini? Jalanan batu atau curam dapat dilewati dengan mudah. Ditambah pemandangan alam yang indah membuat perjalanan kami lebih seru.